Yang membuat pergaduhan antara netizen kita Indonesia dan Malaysia itu sebetulnya bermula dari orang Indonesia sendiri yang gagal mencari rezeki di Malaysia. Jujur kau. Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Sudah beberapa kali hal ini saya bahas di konten saya, geng ya. Sudah beberapa kali, sudah ada lebih 3 kali tentang netizen Indonesia dan Malaysia. Bahkan ada salah satu kawan kita sendiri orang Indonesia yang pernah bekerja di Malaysia. Lepas itu dia itu pulang kampung, tak puas hati dengan Malaysia, lalu mengajak orang Indonesia untuk mengata-ngatakan di Malaysia. Tentunya berawal dari keegoisan kita. Itulah awal mula pergaduhan antara Indonesia dan juga Malaysia. Itu yang pernah saya ketahui sendiri, geng. Sebenarnya semua itu berawal dari kita sendiri. Bukan saya ini menyalahkan netizen Indonesia, bukan. Tapi jomlah kita cari kesadaran kita itu ada di mana. Dan ternyata, geng, ulasan itu bukan hanya saya saja yang mengalami. Ternyata ada beberapa orang Indonesia yang bekerja di Malaysia yang mengalami hal itu. Bahkan dia orang itu pengalamannya juga lebih banyak, lebih detail. Tentunya kalian itu penasaran kan pembahasan cerita ataupun pengakuan dari beliau orang Indonesia itu macam mana? Jom langsung kita simak saja videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan ini channelnya Kang Dul kan, kalau kalian cari di TikTok ya. Entah benar atau salah. Kalau benar silakan kalian ambil. Kalau salah saya mohon maaf. Kalau kurang tolong kalian tambahi ya. Pihak-pihak yang menghujat ataupun selalu menjelekkan Malaysia itu siapa saja. Ya, itu hasil analisa saya pribadi ya. Yang pertama adalah dari pihak ataupun agen tertentu yang dibentuk oleh suatu negara tertentu ya, yang tidak menginginkan Malaysia Indonesia itu seperti ini, harmonis. Jadi dia membuat strategi 2 kaki gitu, bos. 1 kaki di Indonesia, dia menciptakan banyak akun atas nama menggunakan nama-nama Indonesia. Kemudian 1 kaki lagi dia tancapkan, dia pecahkan di Malaysia menggunakan nama-nama Malaysia gitu. Dan dia bikin akun yang banyak untuk memancing orang Malaysia ya, untuk melawan dari pihak Indonesia gitu ya, bos ya. Dan di sini pun malah kaki yang sebelah sini ini juga memancing orang Indonesia untuk join kepada kelompoknya, untuk saling bertengkar, saling provokasi di media sosial ya, gitu. Jadi kita harus waspada dengan kelompok ini ya, bos ya. Jadi kita itu diadu domba gitu. Ini sebenarnya satu agen saja, satu kelompok saja, membuat 2 kaki, 1 kaki Malaysia, 1 kaki di Indonesia gitu kan. Jadi ini fungsinya di Indonesia untuk merekrut ataupun memanas-manasi, memancing orang Indonesia untuk benci Malaysia. Yang ini 1 kaki ini sama juga memancing rakyat Malaysia untuk membenci Indonesia gitu kan. Ada. Jadi tapi tidak banyaklah orang Malaysia pun termancing ini, begitu juga orang Indonesia. Ya, sosial. Hanya kelompok tertentu saja yang terpancing. Kemudian yang kedua adalah kelompok yang tidak menerima fakta bahwa Malaysia itu sebuah negara yang merdeka ya. Jadi kelompok ini
kita lihat sendirilah caranya, di Google ada, yaitu kelompok pengikut Bung Karno. Ya. Oh, Bung Karno. Padahal kalian tidak tahu yang di Malaysia itu sebenarnya orang dulu keturunan orang Indonesia sendiri untuk melawan seruan Bung Karno tersebut. Saya sudah ketemu sama veteran dulu yang ditugaskan di sana di Sarawak, di Sabah. Itu orang Jawa dari askar Malaysia itu orang Jawa itu untuk melawan provokasinya Bung Karno. Ya, jadi kita itu sebenarnya nanti sesama satu darah gitu, diadu domba di situ di sana. Ya, jadi itu sejarah lah ya. Ya seharusnya mereka itu tetap menerima Malaysia itu sudah jadi negara. Kenapa kalian masih belum terima gitu? Itu tolong kalian sadari, ya bos. Kemudian ketiga ya, kelompok yang ingin memisahkan diri dari Malaysia ini ada, tapi saya tidak akan ikut campur di dalamnya. Ini urusan dalam negara Malaysia, saya tidak mau ikut campur. Saya hanya memberikan analisa, kesimpulan saja ya. Oke. Begitu juga di Indonesia kan juga ada yang ingin memisahkan, kan ada. Jadi saya tidak mau membahas itunya, ya bos ya. Jadi pihak ini juga ikut menghujat Malaysia. Begitu yang di Indonesia kan juga ikut menghujat Indonesia kan, yang kelompok-kelompok yang ingin memisahkan diri itu kan, sama saja lebih kurangnya. Kemudian yang keempat adalah individu ataupun kelompok yang pernah berbuat salah di Malaysia, dihukum, kemudian bebas kembali di kampung, dia masih ada dendam gitu, dan memburuk-burukkan Malaysia. Kalian itu sudah salah berbuat jahat di negara orang, justru memburuk-burukkan orang yang kalian jahati. Ininya itu saya heran gitu, gimana gitu, ini sama ininya gitu loh. Gak boleh dendam, kalian berbuat salah ya harus menerima konsekuensinya bos, harus dihukum. Dan rakyat Indonesia ya harus berterima kasih kepada Malaysia karena sudah ikut membantu menangkap sampah-sampah masyarakat. Betul. Sebab orang jahat seperti itu kalau dibiarkan, kalau dia tidak tobat, balik kampung juga akan berbuat jahat bos. Kalau dia misalnya di Malaysia mencuri ataupun merampok, ya balik di sana kalau dia modalnya sudah nggak ada, dia buntu, dia pun di sana di Indonesia juga akan mencuri ataupun merampok. Siapa korbannya? Ya kita, kalangan kita sendiri, ya yang akan jadi korban. Jadi kalian itu juga harus berterima kasih kepada, dalam hal ini adalah PDRM, ya Polis Diraja Malaysia, ya hukum di Malaysia ya, yang telah ikut menegakkan hukum di Malaysia untuk menangkap para penjahat tersebut, para pelaku-pelaku yang melanggar hukum. Harus thank you kepada Malaysia. Nah, itu. Kemudian yang kelima adalah kelompok nasionalis. Kelompok nasionalis Indonesia yang terlalu berlebihan ya. Jadi contohnya seperti ini dalam hal budaya. Ketika keturunan Indonesia ya, dulu kan di sini kan Malaysia kan Nusantara dengan Indonesia kan satu Nusantara, itu ingin melestarikan kebudayaannya. Jadi dari pihak Indonesia nggak terima, wah ini budaya saya, kenapa kamu klaim bahwa itu budaya kamu gitu. Kalau kalian ya yang di Indonesia, kalian cinta dengan budaya kalian, ya kalian lestarikan, kalian daftarkan ke UNESCO atau ke apa pihak-pihak yang mengurusi hal tersebut, pihak terkait. Kalian daftarkan, kalian lestarikan, bukan kalian bangga dengan budaya Barat, budaya Eropa. Betul. Kan kalau saya lihat tidak bangga dengan budaya sendirian kalian ini, budaya kebarat-baratan. Di sini dibuat lubang, tindih, anting-anting itu memang budaya kita, kan bukan budaya kita. Itu anting-anting, itu laki-laki pakai anting-anting sini sampai lubang besar. Itu budaya Barat, bukan budaya kita. Ya. Itu contohnya ya bos ya. Kalau yang positif kita ambil nggak apa-apa, tapi jangan mengetepikan budaya sendiri sampai budaya sendiri tidak diperhatikan. Ketika
keturunan dari Indonesia ingin melestarikan, kemudian Malaysia ingin memfasilitasi, kalian tidak terima gitu. Kalian cap Malaysia, oh maling, maling. Kalian salah, bukan maling. Yang melestarikan itu adalah keturunan kita dari juga. Indonesia. Kalau dia dari Jawa, dia akan melestarikan kebudayaannya gitu di Malaysia. Kalau dia keturunan dari Aceh, dia akan melestarikan kebudayaannya. Ya, betul. Kan Bener di ini. Malaysia itu banyak dari keturunan Bugis pun banyak, Madura pun ada. Jadi mereka memiliki hak untuk melestarikan kebudayaannya masing-masing, bos. Kalau seperti itu dilarang, dituduh maling-maling, ya mereka akhirnya malas untuk menghormati kita. Jadi nggak semangat untuk melestarikan kebudayaannya sendiri gitu. Coba di Suriname mereka keturunan Jawa pun juga melestarikan kebudayaannya masing-masing kan. Nah, yang saya salut dari Cina sama India, orang Cina sama India ketika kebudayaannya dilestarikan di Malaysia dan negara Malaysia itu melestarikan kebudayaan mereka itu, orang Cina maupun orang India sana tidak teriak-teriak, wah Malaysia maling, wah Malaysia plagiat, tidak. Mereka malah bangga, diam saja, bahkan terima kasih telah membantu melestarikan kebudayaannya, bos, ya. Gitu. Sebenarnya kan makanan bakso itu juga kan bukan asal dari Indonesia. Bakso mie ayam itu kan adaptasi daripada Cina. Makanan dari Cina. Betul. Tapi Cina apakah menuduh Indonesia maling makanan dari Cina? Enggak kan? Kemudian barongsai di Indonesia pun ada. Kemudian dilestarikan oleh pemerintah sana. Apakah orang Cina sana menuduh Indonesia itu maling? Kan tidak. Gitu. Begitu juga musik dangdut, itu kan juga adaptasi daripada musik dari India juga kan. Tapi apakah orang India akan menuduh Indonesia itu telah mencuri musiknya? Kan tidak. Jadi ini nyala, tolong bos, diperbaiki lah. Kalau betul-betul kalian itu cinta budaya kalian, ya lestarikan, kalian daftarkan, jangan lelet gitu loh. Ya paham, lelet itu terutama pemimpin kita itu jangan lelet gitu ya bos. Kalau pemimpin kita tidak memperhatikan, ya jangan marah ketika negara lain ingin melestarikan, kalian jangan marah, jangan komplain. Itu kesalahan daripada pemimpin kalian gitu, pemimpin kita lah. Karena saya Indonesia, ya pemimpin kita salahkan, ya bos. Itu contohnya adalah kelompok nasionalis yang over ya. Kemudian jadi itu sebenarnya saya kira sudah settle ya. Kalian masih saja itu benci di media sosial, terus menuduh maling Malaysia maling apanya. Itu kan yang melestarikan orang-orang keturunan Indonesia yang ada di Malaysia. Kalau kalian tuduh maling, dasarnya apa? Mereka kan ingin melestarikan budayanya sendiri gitu. Kalau seperti itu akhirnya mereka jadi malas ingin melestarikan, ya, dan negara tidak memfasilitasi, akhirnya budaya yang dari sana yang dari Indonesia itu akhirnya nggak berkembang di Malaysia. Yang berkembang adalah budayanya Cina sama India gitu. Itu yang harus kalian ketahui, paham. Kemudian yang kelima adalah kelompok yang asal ikut-ikutan saja. Dan ini kelompok yang banyak yang ikut-ikutan aja ini. Itulah. Ini hanya sementara saja. Biasanya kelompok-kelompok fanatis yang fanatik terhadap bola dari timnas Indonesia ya, kemudian pendukung dari timnasnya Malaysia di media sosial saling berantem. Nah, pihak yang sana ketiga itu ikut nimbrung memanas-manasi dari yang memanas-manasi Indonesia, kemudian memanas-manasi penyokong bola yang ada di Malaysia untuk saling bertengkar di situ. Jangan dimanfaatkan oleh pihak ketiga ya bos ya. Harus ingat itu. Ya, suka bola mencintai bola silahkan, tapi ya jangan terlalu fanatik sekali ya, sampai menjelek-jelekkan negara orang. Itu harapan saya. Betul Pak Ci. Bertengkar atau berdebat silahkan berdebat di media sosial, tapi jangan sampai memburukan negara orang, ya bos.
Wah, itu musik ini geng. Bayangmu selalu terlukis di lubuk kalbu, membangkitkan rasa rindu. Dan wajahmu Wah, lagu untuk Malaysia ini geng. semakin hari terus berseri, semoga lestari bersatu padu, Keren, bergandengan tangan, kreatif. meraih semua impian. Janjimu itu tumbuhkan harapan masa depan yang penuh gemilang. Senyummu Malaysia, Waduh. serlakan cintamu, bagai tetesan embun dari surgawi. Takkan ku lupakan kenangan semalam, keindahan dari wajah berseri, warnamu satu hati, senyummu tulus selalu. Da 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 da. Lihatlah rama-rama terbang ke sana, mengajakku untuk menerokai alam yang tak dan jemu. Senyum Malaysia, selaikan cintamu, bagai tetesan embun dari surgawi. Takkan ku lupakan kenangan semalam, keindahan dari wajah berseri, warnamu satu hati, senyummu tulus selalu. Harapan saya Malaysia Indonesia tetap seperti ini bos. Mantap. Kita sikapi secara dewasa provokasi-provokasi tersebut ya bos ya. Demikian bos. Terima kasih. Keren geng, kreatif memang, sampai dibuatkan lagu loh Malaysia ini geng. Wah keren. Semoga para netizen Indonesia dan juga Malaysia ya, khususnya untuk netizen Indonesia, semoga diberi kesadaran diri, jangan hanya keikut-ikutan, jangan hanya karena emosi sesaat saja lalu kalian itu memecah belahkan antara persahabatan kita Indonesia dan juga Malaysia. Kita ini sama-sama berumat Islam dan beragama Islam. Bahkan nenek moyang kita dulu itu banyak sangat, bahkan 60-70% orang Indonesia itu dulunya bekerja ke Malaysia. Mungkin kalian tak sadar dengan hal-hal macam itu. Harusnya kita ini sangat-sangatlah mensupport
harusnya banyak-banyaknya bersyukur dengan Malaysia, geng, karena Malaysia banyak sekali orang-orang Indonesia yang pengangguran mendapatkan pekerjaan di Malaysia, dan setelah pulang dari Malaysia banyak juga orang Indonesia yang sudah berjaya. Jadi jangan dengarkan provokator-provokator yang teringin memecah belahkan rakyat Indonesia dan juga Malaysia. Kita ini bestie, geng. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.